Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta mawsuli wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultan awliya wa sina'dam qatubil alamin Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Syekhina Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, wa ila hadrati Syekhina Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wabah Tajul Arifin, wa ila jami' awliya Allah fi hadhihi ad-da'irah syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Antis Sutisna dan Ibu Haji Anining beserta keluarga besarnya, terkhusus Bapak Haji Dedi Hidayatullah beserta istri, semoga Allah limpahkan keberkahan dan kemuliaan, Allah luaskan rezekinya barokah, Allah kembangkan usianya, Allah kembangkan usahanya, dan semoga ada dalam ridho rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan para pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Kontren Suryalaya perwakilan Kota Jakarta Pusat, Afinal Bira Ustaz Syahabuddin, Al-Ustaz Hasanuddin, dan juga seksi dakwah atau pembinaan amalia dari Korwil DKI Jakarta Ustaz Danu Angga, dan juga para asatidz, para ustadzah, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Hasanuddin yang tidak bisa, dan semua para asatidz yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan para hujaj, para sesepuh sepuh, para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Kontren Suryalaya, semoga ada dalam limpahan keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, kita masih dimampukan, diperjalankan, digerakkan, dikumpulkan di majlis yang mulia bersama insan-insan mulia untuk menuju ke Maha Mulia. Mudah-mudahan berkumpul kita dalam rangka manaqib Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, senantiasa Allah turunkan rahmat dan barakah. Perkumpulan ini menjadi asbab dan wasilah kita diberikan kesehatan, keafiatan lahiriah dan batiniah, dan semoga Allah kuatkan, tancapkan, kokohkan, dawamkan Islam, iman dan ihsan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan rasa penuh cinta dan bermakrifat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diaku sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, para ikhwan wal akhwat yang diberkati rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita memasuki bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Yang mana tadi mangkobah bulan Sya'ban bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir setiap malam selalu melakukan kegiatan sholat dan zikir. Bahkan wudhu yang dilakukan dari menjelang sholat isya sampai subuh itu tidak batal. Jadi sepanjang malam di bulan Sya'ban, Tuan Syekh Abdul Qadir melakukan aktivitas ibadah sholat dan zikir. Untuk apa sih? Beliau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah agar mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Tujuan yang selanjutnya tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, agar dapat liko. Apa itu liko? Berjumpa atau usul sampai kepada Allah. Untuk mencapai liko dan usul itu perjalanan sangat panjang, butuh proses yang lama, tidak secepat itu. Terkadang ada ikhwan dan akhwat yang tidak sabar. Ustaz, udah 10 tahun zikir, kok nggak sampai-sampai, kok masih begini-begini saja, kok masih tercampur adukan dengan syahwat-syahwat yang memang ada pada diri kita. Oh iya, jangankan yang 10 tahun, yang 25 tahun pun belum tentu usul kepada Allah, karena memang prosesnya cukup panjang. Tapi kita lihat, kenapa dia belum usul, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, bahkan sudah 15 sampai 25 tahun dia mengamalkan tarekat, dia belum usul kepada Allah. Mungkin ada yang salah di dalam pembinaan dan di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan wal akhwat, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada 4 anasir, ada 4 hal yang mana Syekh Ibnu Athaillah mengatakan yang bisa menghambat proses seseorang salih menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal, ada 4 macam yang akan menghambat kepada sang salih, orang yang menuju kepada Allah, ingin liqa, ingin nusul, ingin berjumpa kepada Allah, tapi ada hambatan-hambatannya, kata Syekh Ibnu Athaillah. Kalau andai kata ini terjadi, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Maka dia tidak akan bisa usul kepada Allah. Maka dia tidak akan bisa liqa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kaifa yashrubu qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin seorang salih kalbunya bisa bersinar, disinari dengan nur zikrullah, kalau di dalam kalbu dan cermin hatinya masih terpampang makhluk dan keduniawian. Ini hal yang pertama, kata Syekh Ibnu Athaillah. Bagaimana mungkin seorang salik yang selalu membersihkan diri dan jiwanya dengan kalimat la ilaha illallah, tapi masih bersandar kepada dunia. Hatinya masih bersandar kepada dunia. Takut besok tidak makan, takut dagang hari ini tidak laku, takut punya anak perempuan diambil orang, takut memiliki istri yang cantik, takut diselingkuhi. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan gambaran-gambaran duniawi. Bahkan dikala dia berzikir kepada Allah, gambaran-gambaran duniawi itu terpampang jelas di mata lahirnya. Bagaimana mungkin hati bisa bersinar kalau masih terpampang jelas gambar-gambar kehidupan? Seakan-akan diri kita bersandar kepada yang hidup, yang disebut dengan makhluk. Capek Pak, Bu, kalau bersandar kepada makhluk.
Bapak, ibu punya suami yang jabatannya tinggi, misalnya Direktur Pertamina. Segala kebutuhan ibu dipenuhi oleh suami. Bahkan anak pun bergelimang dengan harta dan kekayaan. Apa yang diminta pasti diberi. Sehingga apa? Mereka bersandar kepada jabatan sang suami. Sang suami pensiun, jabatannya hilang. Capek. Bersandar kepada kekayaan dan usaha. Suatu usahanya dijatuhkan 160 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua usahanya akan hancur dan aset serta omsetnya akan turun. Maka orang yang bersandar kepada dunia siap-siap kecewa. Tapi kalau andai kata ada gambaran-gambaran dunia di dalam hati sang salik, gambaran-gambaran kehidupan yang kita bersandar kepada makhluk ada di dalam kalbu cermin hati kita, maka hati kita tidak akan bisa bersinar dengan nurullah. Maka cahaya Allah itu tidak akan melekat di dalam kalbu cermin batin kita. Walaupun setiap saat, setiap waktu kita selalu berzikir kepada Allah. Lepaskan itu semua. Lepaskan gangguan-gangguan yang ada di dalam jiwa dan batin kita. Selagi itu tidak dilepaskan, maka hati tidak akan bersinar, maka nurullah tidak akan melekat di dalam cermin hati kita. Inilah yang menghambat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Athaillah yang pertama yang bisa menghambat hubungan manusia dengan Khalik sehingga tidak bisa liqa, tidak bisa wusul kepada Allah. Kaifa ayyashruqu qalbun. Ya. Bagaimana seorang salik, bagaimana mungkin seorang salik bisa menyinari batinnya kalau andai kata masih tertampang dunia dan makhluk di dalam cermin hatinya. Jadi yang tertampang itu bukan nurullahnya, tapi terpampang keduniawiannya, makhluknya, maka tidak akan dia tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yashruqul qalbun suwarul akwan muntafi'atun fi mir'atihi. Tidak akan disinari, diterangi nur zikir seseorang kalau masih di dalam kalbunya ada terpampang gambar-gambar kehidupan yang mana dia bersandar kepada makhluk. Ini yang pertama. Dan yang kedua kata Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa yarhalu minallah. Bagaimana mungkin seseorang salik bisa menuju Allah, bisa pergi kepada Allah, wa huwa mukabbalun min syahwatihi. Bagaimana mungkin seseorang salik bisa menuju kepada Allah kalau dia masih terikat di dalam kalbunya penuh dengan nafsu dan syahwat. Maksudnya adalah dia bersihkan hati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dalam nafsu dan syahwat yang ada dalam dirinya masih dia ikuti. Contoh, Bapak mau menuju Allah dengan ibu, membersihkan hati dan jiwa kita dengan kalimat la ilaha. Karena apa? La ilaha illallah tazkiyatun nufusihim wa tasfiyatun qulubihim. Bahwasanya la ilaha illallah itu bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat munafik dan bisa mensucikan jiwa kita. Kalau sudah bersih dan suci, maka kita bisa mi'raj kepada Allah. Kita ingin mi'raj, ingin naik, ingin wusul, ingin sampai liqa kepada Allah. Tapi kita masih demen dan senang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh nafsu syahwat. Contoh, Bapak Ibu ingin menuju kepada Allah, tapi masih suka nonton film Ta'udzubi. Bapak Ibu ingin menuju Allah, dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah, tapi masih senang gosip mencela orang lain. Kira-kira bisa gak? Bapak Ibu ingin menuju kepada Allah, tapi masih dengki kepada tetangga. Bapak Ibu ingin menuju kepada Allah, masih dendam kepada orang-orang yang menyakiti perasaan ibu.
Nggak akan bisa sampai kepada Allah kalau andai kata masih membawa syahwat. Ya. Syahwat itu, nafsu syahwat itu keinginan-keinginan yang timbul dalam jiwa kita yang sifatnya jelek. Kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa pergi menuju Allah? Fahuwa mukabbalun min syahwatihi, kalau andai kata masih terikat mengikuti hawa nafsu yang ada dalam jiwa Bapak Ibu. Nggak akan bisa menuju kepada Allah kalau masih membawa hawa nafsu. Contoh, Bapak Ibu jalan kampung rawa, tiba-tiba di ujung gang ada anjing galak. Ada anjing galak, misalnya header atau apa yang memang galak itu anjingnya. Nah, sekiranya kalau Bapak Ibu nggak digonggong atau nggak digigit, yang Bapak Ibu lakukan apa? Lari. Lari juga akan digigit. Panggil pemilik. Pak, ini anjingnya mau gigit saya. Kira-kira pemiliknya keluar, Blackie, jangan gigit, masuk. Kira-kira Bapak Ibu digigit ya? Karena Bapak Ibu sudah manggil pemilik. Kalau sudah manggil pemilik, jangan bawa-bawa tulang. Paham nggak maksud saya? Udah manggil pemilik, tulangnya dibawa, Pak. Kira-kira dikejar nggak? Kejar. Bapak Ibu ingin menuju kepada Allah tapi masih bawa makanan setan, masih bawa makanan jin, masih bawa nafsu dan syahwat. Kira-kira sampai nggak kepada sang pemilik? Tidak. Ini yang kedua kata Syekh Ibnu Athaillah. Singkat saja karena sampai jam 10. Yang ketiga kata Syekh Ibnu Athaillah, kaifa yatnau ayadkhula hadratillah, bagaimana seseorang bisa sampai wusul kepada Allah? Fahuwa lam yatatohar min junubi min janabati ghaflatihi. Bagaimana seseorang bisa sampai ke hadirat Allah kalau dia belum bersuci dari junub kelalaian? Junub tahu Bapak Ibu? Junub tahu? Junub itu dibersihkan dengan hadas. Berarti junub itu kotor. Bagaimana mungkin seseorang akan wusul sampai kepada Allah kalau dia masih bawa kotoran-kotoran kelalaiannya? Kalau dia masih banyak goflah dan lupanya, kalau dia masih banyak kotoran-kotoran di dalam nifak-nifaknya, bagaimana seseorang bisa wusul kepada Allah kalau dia masih membawa kotoran-kotoran kealfaannya? Kira-kira saya mau tanya, banyak kotornya, banyak bersihnya? Ngaku aja dah daripada benjol ya. Ya, memang banyak kotornya kita. Ya. Banyak ingatnya, apa banyak alfanya? Banyak alfa, bukan Indomaret di alfa. Bapak Ibu ya. Jadi kita akui, kita tidak akan sampai ke hadirat Allah kalau andai kata masih banyak kealfaan di dalam menghadirkan nama Allah. Nggak akan sampai kepada Allah, kata Ibnu Athaillah, kalau masih membawa kealfaan, tidak menghadirkan Allah dikala kita duduk, berdiri, tertidur, dan beraktivitas. Oh, berarti kita masih jauh sampai kepada Allah. Itu yang ketiga. Tidak akan seseorang sampai kepada Allah ayat mau ayat hula hadratillah, tidak akan sampai kepada Allah kalau dia belum membersihkan, mensucikan lam yatatohar bi janabati ghaflatihi, kalau dia belum membersihkan hadas junub dosa-dosa kealfaannya dan kelalaiannya. Nah, kita banyak Pak ya. Terkadang kita lalai dalam sholat sehingga dalam sholat alfa menghadirkan nama Allah, lupa menghadirkan nama Allah. Itu junub, janabat namanya itu. Ayo bersihkan agar apa? Janabat itu bisa kita bersihkan dengan hadas. Kalau andai kata janabat lahiriah, kita bisa bersihkan dengan mandi besar. Tapi kalau janabat ruhaniyah itu harus dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah.
Dan yang terakhir kata Syekh Ibn Athaillah, ya, kaifa yarju daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan rahasia-rahasia dari rahasia Allah kalau dia belum bertobat dari kealfaan dan kelalaiannya? Maksudnya begini Bapak Ibu, ya. Seseorang tidak akan mendapatkan sirrun min asrarillah, rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia kegaiban. Mereka tidak akan dibukakan semua unsur anasir rahasia. Sirrun min asrarillah. Sir min asrarillah adanya di dalam lapisan hati yang ketujuh. Banaitu fi jabni ibni Adam qasran. Bahwasanya kata Allah dalam diskusi, aku akan buat sebuah istana di dalam rongga dada manusia sebatas sebuah istana. Wa fil qasri, di dalam istana itu ada sodr. Wa fi sodri qalban. Yang kedua, yang pertama sodrun, kedua qalbun, ketiga fuadun, keempat syagafun. Syagaf ini tempatnya mahabbah dan cinta kepada Allah. Wa fi syagafi, yang kelima disebut la ayatin liulil albab. Setelah yang kelima lu, yang keenam sir. Wa fi sirri ana, sir itu adalah rahasia. Wa fi sirri ana, dan dalam rahasia ada aku. Kalau seorang salik ingin membuka rahasia dari rahasia Allah, dia bersihkan dari hati pertama sampai hati keenam. Di dalam hati keenam dia akan menemukan sir min asrarillah, maka dia akan berjumpa, tersingkap semua rahasia-rahasia Allah. Jadi kalau ada kata seorang salik ingin menyingkap rahasia Allah, dia bersihkan kolbunya, maka dia akan tinggalkan segala maksiat-maksiat lahir dan maksiat batin. Maka akan tersingkap rahasia-rahasia Allah. Semua dari yang pertama sampai yang keempat itu ada di dalam satu kalimat la ilaha illallah. Ini jawaban implementasi dari 4 anasir yang bisa menghambat hubungan salik kepada Allah. Untuk membuka hambatan-hambatan tersebut ada di dalam satu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dan memurnikan nama Allah. La ahada illallah, tidak ada yang ditunggalkan, diesakan, disembah, dipuja, dipuji, diinginkan, dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, tazkiyatun nufusihim wa tasfiyatu qulubihim. Bagi mereka yang memanjangkan dengan metode dan cara yang benar menyebut kalimat la ilaha illallah, maka hatinya dibersihkan dari sifat-sifat nifaq, sifat-sifat penyakit hati yang paling buruk seperti sum'ah, ujub, riya, hasud, semua dibersihkan sifat-sifat munafik dalam jiwa kita dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya dibersihkan, tapi wa tasbiyatu qulubihim, setelah disucikan dengan kalimat la ilaha illallah, sifat-sifat munafik itu akan menjadi lebur, akan menjadi sifat-sifat yang baik, maka wa tasbiyatu qulubihim, maka akan dibersihkan hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah bersih akan menjadi suci. Bersih ketemu bersih, enak nggak kira-kira Pak? Bapak Ibu, ini sorban saya kotor, ditaruh di lemari yang bersih, kira-kira pantas nggak? Kira-kira Bapak Ibu pakai baju sekarang, baju yang dipakai kotor, pantas nggak ditaruh di lemari yang bersih? Kira-kira itu baju yang kita pakai harus dicuci dulu apa memang harus disimpan di lemari yang bersih? Dicuci dulu biar kotoran-kotoran daki kita bersih semuanya, benar Pak? Kalau sudah bersih, pantas nggak taruh di lemari yang bersih? Begitupun kita untuk menghadap kepada yang Maha Suci, bersihkan dulu diri kita. Kalau sudah bersih dan sudah suci, kira-kira bersanding dengan yang Maha Suci enak nggak? Jadi Allah itu Maha Suci.
sucikan dulu, bersihkan dulu diri kita seperti baginda Muhammad SAW sewaktu ingin mi'raj dan berjumpa dengan Allah, dibedah dadanya, dibersihkan jantungnya oleh malaikat Jibril dengan air telaga Kausar di depan Ka'bah. Dibersihkan dulu, dibedah sewaktu ingin Isra dan Mi'raj. Begitu kan ceritanya, kisahnya baginda Muhammad SAW. Bersihkan dulu. Kalau sudah bersih, maka ditemani yang akan menjadi pemandunya malaikat yang tidak punya dosa, Jibril alaihi salam, yang kerjaannya ibadah dan nggak punya nafsu. Bahwasanya malaikat tercipta min nur, dari cahaya. Dengan punya nafsu, dengan ada dosa malaikat itu. Nah, ditemani, dipandu oleh Jibril dengan mengendarai buruk bangsa cahaya yang semua sumber cahaya milik Allah Subhanahu. Allahu nurus samawati wal ard. Kenapa harus dibersihkan? Agar cahaya batin kalbu baginda Muhammad SAW terang benderang untuk menemui Allah yang maha memiliki sumber cahaya. Nah, begitupun kita bisa mengaplikasikan itu sebagai hamba-hamba Allah dan umat baginda Muhammad SAW. Siapa pemandu kita? Pemirsa apa? Alatnya apa sih? Zikrullah. Suatu bapak ibu melantunkan nikmat ruhaniah terus tembus ke alam mulki malakut jabarut lahut. Di situ bapak ibu bisa merindukan cinta, kangen ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu. Asik bersama Allah. Tapi kenikmatan zikir itu bukan milik kita, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Athaillah, 4 hal yang bisa menghambat salik kepada Allah, menghambat salik untuk usul kepada Allah dan liqa, bersihkan dengan sebersih-bersihnya dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau sudah bersih dan sudah suci, maka yang kedua kata pengen dalam kitab Miftahus Sudud dan kata Tuhan Syabdul Qadir, inkisyafu ilmil gaibiyah, maka akan tersingkap, akan terbuka ilmu gaib, yang mana kita akan mengenal yang maha gaib. Maka hati kita akan hadir kepada yang maha gaib. Jadi Bapak Ibu menghadirkan zikir hafi itu dalam rangka menyingkap tadi rahasia-rahasia yang kegaiban. Dan yang terakhir, orang-orang yang melafadzkan dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, futuhal ilmun laduniyah, maka akan terbuka rahasia-rahasia ilmu laduni. Ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali Allah pilih dan terpilih untuk menjadi orang-orang yang Allah berikan ilmu tersebut. Jadi bukan sembarang ilmu yang Allah berikan kepada semua manusia, terpilih, Pak. Siapa yang dipilih dan terpilih untuk mendapatkan ilmu laduni? Orang-orang yang senang menyebut nama Allah. Alamatu billahum bizikrillah wa alamatu dalam bizikrillah. Tanda-tanda orang yang cinta, orang yang senang, orang yang dekat, dia banyak menyebut nama Allah. Dan orang yang dibenci, dilaknat, dimurkai Allah, dia nggak mau sekalipun menyebut nama Allah. Bagi mereka yang selalu menyebut namanya, maka akan aku berikan inkisyafu ilmu ladunia, aku berikan ilmu laduni dan ilmu yang memang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, ini 4 hal yang harus kita jaga agar kita bisa usul dan ridho kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan guru rohani kita Pangeran Sya'banau, senantiasa kita diberikan istiqomah, diberikan mudawwamah dalam zikrullah, dan senang dan cinta serta dapat menikmati ibadah-ibadah yang Allah hamparkan untuk hamba-hamba yang mendekat kepadanya. Al-Fatihah. Rahmanir Rahim.